Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ananda HSG Generasi Pemimpin Cemerlang, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz akan menyapa terlebih dahulu. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah, nahnu bi khair wal afiyah. Allahu akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses selalu. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya, salah satu adab dalam belajar itu bersemangat ya. Bersemangatnya itu jangan hanya di awal, tetapi di semua kondisi. Di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kayak tawakal ya, berserah diri kepada Allahnya itu selalu di tiap keadaan. Baik, kita langsung ke materinya, yaitu fastabiqul khairat di bulan Ramadan. Ananda dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat itu berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ini merupakan judul dalam hidup kita, merupakan aktivitas kita sehari-hari, yang tentunya aktivitas ini harus sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Karena apabila kita berlomba-lomba kepada kebaikan, apabila kita melakukan kebaikan, apabila kita didasari oleh ketakwaan, ketaatan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun balasan yang kita terima, kita akan ikhlas, kita akan ridho, karena yang kita lakukan itu
ikhlas karena Allah Ta'ala. Ketika kita berbuat baik tetapi balasannya buruk, tidak masalah. Karena apa? Karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Sangat penting fastabiqul khairat ini, sehingga oleh Allah diperintahkan di berbagai macam tempat di Al-Quran. Ada di surah Al-Baqarah ayat 148, dan juga surah Al-Maidah ayat 2 disebutkan, berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan berlomba-lomba dalam dosa dan permusuhan. Jadi sudah dijelaskan bahwa fastabiqul khairat ini harus sesuai dengan syariat Islam, harus berdasarkan nilai-nilai Islam, di mana kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan juga bukan dalam permusuhan. Di surah Al-Maidah ayat 48 disebutkan bahwasanya, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Segala perkara harus diputuskan oleh aturan yang oleh Allah berikan. Dan untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Ya, ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini tentu saja sejalan selaras dengan komitmen kita sebagai orang yang beriman, orang yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selain diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, lalu diamalkan dengan perbuatan. Makanya selalu kalimat beriman itu selalu diiringi dengan perintah untuk pembuktian, perintah untuk bukan hanya di hati atau hanya di mulut saja, tetapi perlu dibuktikan dengan amal, dengan perbuatan. Seperti contoh di surah yang tadi Ustadz buka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, buktikan keimananmu dengan melaksanakan saum. Di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, buktikan keimananmu dengan melakukan amal soleh. Ya, banyak sekali amal soleh, ya, antara lain dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ada sholat, ada membaca Al-Quran, ada belajar, berdakwah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berlomba-lomba pada kebaikan ini merupakan kewajiban kita, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya nanti oleh Allah tiap manusia, tiap individu itu mempunyai kelebihan dan perannya masing-masing. Ada yang fastabiqul khairatnya dengan
hartanya. Jadi dia lebih cenderung dengan hartanya. Ada juga dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ketika membuat kebijakan, membuat aturan yang selalu pro dengan Islam, selalu mengajak pada ketaatan, menjauhi pada kemungkaran. Dan ada juga yang oleh Allah diberi dengan ilmu, dia berlomba-lomba kepada kebaikannya dengan ilmu yang dia punya, dengan kepintaran yang dia punya. Bisa mengajari anak didik atau teman yang di kelasnya paling pintar, Ananda mengajari temannya, ya. Dan yang terakhir, ada juga yang oleh Allah diberi tenaga, diberi kekuatan untuk bisa membantu syiar-syiar agama Allah. Nah, itu fastabiqul khairat itu nanti masing-masing individu, masing-masing orang itu berbeda-beda. Tinggal kita nanti bisa menganalisis, ya, kita lebih cenderung di mana? Lebih cenderung di harta, di kekuasaan, di tenaga, atau di ilmu. Nah, bila dihubungkan dengan bulan Ramadan ini ada 3 hal pokok atau 3 hal amalan utama yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Yang pertama adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Dan yang terakhir, memperbanyak sedekah. Ini merupakan 3 amalan utama di bulan suci Ramadan. Walaupun banyak lagi amalan yang bisa kita lakukan, ya. Ada berdoa, banyak bertobat, dan juga bermuhasabah, ya, mengintrospeksi diri, memperbaiki apa-apa yang lalai dari kita. Kita lanjut ke pembahasan mengenai interaksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 cara. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah qiraah. Apa itu qiraah? Memperbanyak kita membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan suci Ramadan selalu membaca Al-Quran dengan tartil dan bisa sehari itu khatam. Bahkan pernah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali khatam dalam 1 hari di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ini menandakan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajari kita untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kita bayangkan apabila kita bisa khotam 1 juz atau 30 juz. Berapa huruf yang kita baca dan mendapatkan pahala yang melimpah. Apalagi di bulan suci Ramadan, dikalikan lagi 10 kali lipat. Jadi ini perintah
membiasakan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Biasanya itu di masjid-masjid nanti ada tadarus bersama ya, selepas sholat tarawih atau selepas sholat subuh biasanya ya. Dan ini pun harusnya direncanakan dari awal. Semisal Ananda dan ayah bunda ingin di bulan suci Ramadan ini bisa menyelesaikan 30 juz. Kita ambil 1 juz dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 141 itu adalah 1 juz dibagi 5 waktu ya. Kurang lebih sekitar 28 ayat. Dibagi lagi menjadi 2, jadi 14 ayat. Qabla sholat fardu dan ba'da sholat fardu. Sebelum sholat fardu dan juga sesudah sholat fardu 14 ayat. Kurang lebih 1 halaman. Jadi ketika kita bisa 1 halaman sebelum sholat fardu dan 1 halaman sesudah sholat fardu, insya Allah 1 hari itu kita sudah beres 1 juz ya. Dipermudah ya, dibiasakan. Itu untuk qiraah. Lalu yang kedua, tilawah. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan itu datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu mengajari agar Rasulullah itu memahami apa-apa makna dari Al-Quran tersebut. Itu lebih paham ketika kita membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama ya. Lalu fawailul lil musallin, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Celaka orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa orang yang salat malah disebut celaka? Penjelasannya di ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Orang salat itu disebut celaka di surah Al-Maun ayat 5. Kenapa? Ya tadi di ayat 6-nya dijelaskan bahwasanya dia celaka itu karena lalai dalam salatnya. Nah, kita mencoba memahami ayat-ayat tersebut ya. Apa manfaatnya ketika kita tilawah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah ya. Ketika kita berkumpul membahas, mempelajari tafsir ya, oleh Allah didatangkan ketenangan. Dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Yang kedua, mereka dilingkupi rahmat Allah. Yang ketiga, para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya atau para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Itu keutamaan ketika kita tilawah. Usahakan mulai belajar memahami makna-makna Al-Quran agar kita bisa, selain kita bisa bacanya, kita bisa paham, dan lalu kita bisa mengamalkan. Ketika mengamalkan, insya Allah manfaatnya akan terasa kepada lingkungan kita, akan terasa pada keluarga kita. Yang terakhir, berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah tahfiz, menghafal ya. Disebutkan di surah Al-Qamar, surah ke-54, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ini diulang sebanyak 4 kali, ayat 17, ayat 22, dan juga 17, 22, 32, dan 40. Diulang sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk dijadikan pengingat atau mengingat Allah. Ya.
Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal lahum mim mudzakir. Adakah orang-orang yang mau mengingat Allah atau mengambil pelajaran? Nah, ini luar biasa. Tahfiz ini taraf tertinggi ya. Ketika kita bisa menghafal, dan ini pahalanya 4 kali lebih besar dibandingkan ketika kita qiraah. Ya. Diulang sebanyak 4 kali di surah Al-Qamar, surah ke-17 ayat ke-17, ayat ke-22, 32 dan 40. Ketika kita mencoba menghafal, ada keutamaan-keutamaan tertentu ya ketika kita menghafal Al-Qur'an. Ada 7 naungan yang diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kita adalah pemimpin di keluarga kita. Ayah, bunda, ayah sebagai pemimpin di keluarga. Ada juga pemimpin di masyarakat, RT, RW, kecamatan, kelurahan, lalu bupati, wali kota, sampai ke presiden. Itu merupakan pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Apabila adil, akan diberikan naungan oleh Allah, akan diampuni dosanya, dan doanya itu akan diijabah. Jadi kalau misalnya sekarang adalah pemimpin, sekarang diamanai menjadi pemimpin, apabila adil, insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah, dan juga kelak akan diberi naungan oleh Allah. Yang kedua, seorang pemuda yang hatinya tersambung kepada Allah, sering beribadah kepada Allah, dan juga sering hatinya nyambung dengan masjid, selalu beraktivitas di masjid. Orang tua itu wajar ketika sering beribadah di masjid, tapi anak-anak muda ini yang luar biasa ketika sering hadir di masjid. Kenapa? Karena orang muda itu biasanya banyak cobaannya. Ada yang main game, cobaannya itu ada yang sedang nonton TV, ya, dan lain sebagainya ya. Tapi ini dia menyibukkan diri di masjid, real masjid, ya. Bukan Real Madrid. Ya. Kalau Real Madrid itu biasanya pecinta bola ya, begadang sampai jam 2 untuk nonton Piala Dunia, World Cup ya. Terus kalau Champion League dan lain sebagainya ya. Nah, ini tidak, dia menyibukkan hari-harinya di masjid. Hatinya sangat terpaut dengan masjid. Terus yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, ini penting juga. Kenapa penting? Karena carilah orang-orang soleh ya. Karena orang soleh itu nanti ketika kita tidak ada di surga, kalau kita tempatnya ditakdirkan di neraka, ketika kita melakukan amalan ibadah, orang soleh ini akan bilang ke Allah, ya Allah, saya pernah bareng dengan si fulan, ngaji bareng, itikaf bareng, dakwah bareng, tapi kenapa kemana beliau? Makanya ulama bilang doakan teman-teman kita, guru-guru kita, orang tua kita semua agar oleh Allah dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling spesial, yang orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Nah, orang yang dekat Al-Qur'an ini spesialnya adalah beda. Kalau yang 6 orang tersebut orangnya ada satu tenda atau satu naungan, khusus orang tahfiz ya, orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, ini ketika keluar dari tenda tersebut, awan itu menaunginya ya.
Bahkan jadi rebutan oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah, yaumil hisab. Nah, pentingnya kita orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apalagi Ananda semua sekarang sudah belajar eh, tajwidul huruf, makhrajil huruf, dan juga sekarang mungkin nanti belajar tentang panjang pendek dan juga hukum-hukum ya, hukum-hukum tajwid. Nah, itu mengenai interaksi dengan Al-Qur'an. Kespesialan ketika kita menjadi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi, mau kan Ananda semua nanti ketika di padang mahsyar yang lainnya waduh pada kepanasan, padahal dulu pada keren-keren ya. Selain bajunya bagus, kendaraannya bagus, hartanya melimpah, tapi tidak dipakai untuk menghafal Al-Qur'an, tetapi tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Lalu kita nanti di sana alhamdulillah karena kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, sering menghafal, mengamalkan, mengajarkan ya. Oleh Allah diberi naungan. Dan ini, orang yang dekat dengan Al-Qur'an lebih spesial lagi ya. Ketika kita berjalan kemanapun akan ada awan yang menaungi ya. Baik, kita lanjutkan ke poin kedua. Tadi memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Ustaz yakin ya, Ananda semua, Ananda dan ayah bunda, untuk sholat fardunya insya Allah tepat waktu, di awal waktu, dan juga di masjid insya Allah ya, kecuali yang akhwat ya. Nah, setelah itu beres, diperbanyak dengan sholat sunnah. Apa saja? Yaitu sholat sunnah rawatib. Ini lebih utama dari sholat sunnah tarawih ya. Usahakan jangan ditinggal ya. Salah satu hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat sunnah rawatib, akan dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Usahakan amalkan ini ya. Sahabat ketika mendengar hadis ini langsung berkata, mulai saat ini saya tidak akan meninggalkan sholat sunnah rawatib. Dan ini keutamaannya di atas sholat tarawih. Jadi usahakan jangan sampai sholat sunnah rawatib tertinggal. Lalu yang kedua, sholat duha ya. Sholat duha itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama awal duha yang kita sebut syuruk. Yang kedua pertengahan duha, kira-kira dari jam 8 sampai jam 10. Yang ketiga akhir duha ya, antara 10 sampai jam 11. Apa keutamaan yang awal duha atau syuruk? Disebutkan, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid. Berdiamnya itu bukan diam aja ya, tapi berzikir, membaca Al-Quran, sholawat dan lain sebagainya, sampai waktu duha atau di awal syuruk sejam setengah atau ketika matahari muncul, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna ya. Jadi kalau yang belum umroh dan haji bisa mengamalkan ini ya, sholat syuruk ya. Jadi ceritanya datang sholat setelah sholat sunnah rawatib ya, qobla subuh, lalu sholat berjamaah subuh, berdiam diri di sana dengan berzikir kepada Allah. Zikir itu banyak ya, ada yang muhasabah, introspeksi diri, berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang sholawat, ada yang dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu berdiam diri di masjid itu seperti itu ya. Lalu ketika terlihat matahari muncul,
atau awal duha 1,5 jam setelah sholat subuh, maka ketika dilakukan 2 rakaat, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Terus yang kedua, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa sendi kita itu ada 360 sendi dan masing-masing diwajibkan untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah ya. Tahmid itu alhamdulillah, tasbih itu subhanallah, tahlil itu la ilaha illallah, takbir adalah Allahu akbar. Dan semuanya itu adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Amalkan sholat 2 rakaat ya. Lalu ada juga ini keutamaannya itu disebutkan bahwasanya bisa tadi sedekah untuk tubuh, dan yang kedua juga menghindari kita dari musibah. Yang terakhir ada sholat akhir duha, bisa 2-8 rakaat ya. Keutamaannya apa? Insya Allah akan menghadirkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu mengenai sholat duha, dan biar didawamkan ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, biar nanti setelah beres kita terbiasa melaksanakannya di bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, sholat tarawih ya. Ini insya Allah sudah diamalkan karena momennya jarang-jarang. Minimalnya itu 11 rakaat ya. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qoma, barang siapa salat malam ya, man qoma Ramadhana qiyamul lail, khususnya tarawih, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan berintrospeksi ikhlas karena Allah Ta'ala, dan berintrospeksi atas kesalahan-kesalahannya, memohon ampun kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa di situ di sela-sela kita salat tarawih ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, ada doa kita bacakan. Insyaallah ketika kita berdoa seperti itu diampuni segala dosa kita. Di siang harinya ya kita saum ya, man shoma ramadhana. Lalu ada sholat tahajud ya. Dan pada bagian semalam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji ya. Setelah sholat tarawih kita tidur, bangun sebelum sebelum sahur kita biasakan sholat tahajud ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8 ya. Silahkan ya. Lalu terakhir sholat witir. Aisyah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan sholat malam sebanyak 11 rakaat, dan salah satunya dilakukan dengan ganjil witir dengan 1 rakaat. Ya, ini bisa witirnya bisa di ketika pas sholat tarawih atau witirnya ketika sholat tahajud. Nah ini dikeluarkan semua sholat sunnah khususnya di bulan Ramadan. Ya, yang terakhir adalah sedekah. Ya. Di bulan Ramadan ini Rasulullah lebih banyak sedekah. Ya. Pernah ada suatu riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan makanan paha domba kesukaan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, apakah sudah kamu beri Abu Hurairah tetangga kita?" "Sudah ya Rasulullah," jawab Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dengan Ummu Aiman?" tanya Rasulullah. "Sudah ya Rasulullah," jawab Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi tentang tetangga-tetangganya yang lain. Apakah sudah diberi masakan tersebut? Sampai Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Sudah habis kubagikan ya Rasulullah, yang tinggal apa yang ada di depan kita ini. Jawab Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tersenyum lalu dengan lembut menjawab, kamu salah Aisyah. Yang habis adalah apa yang kita makan ini, dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan. Ya. Jadi sebenarnya yang kekal itu adalah yang kita sedekahkan, bukan yang ada di depan kita. Ya. Ketika kita sudah memberi, itu yang abadi. Ya. Insya Allah menjadi amal soleh yang dicatat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahalanya ketika sedekah ini, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Di hadis lain disebutkan orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ya. Baik, itu ya, biasakan sering bersedekah, tidak selalu dengan uang ya. Ustaz, saya cuma ada uang 100.000 atau 50.000 atau cuma ada uang 1.000 rupiah. Bagaimana itu Ustaz? Ya nggak apa-apa ya. Allah melihat keikhlasan kita. Bisa jadi uang 100.000 itu lebih besar pahalanya 1.000 rupiah ketika orang itu ikhlas. Ustaz, saya cuma ada 500. Iya, silakan. Datang ke masjid, kenceleng. Pelan-pelan masukin kencelengnya biar bunyinya nggak kenceng, nggak bledog gitu ya. Pelan-pelan, masuk. Asal ikhlas karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, sudah 3 amalan ya pokok. Walaupun tadi Ustadz sebutkan ya masih banyak lagi sebenarnya amalan yang bisa kita lakukan. Berdoa kepada Allah, mohon taubat kepada Allah, bermuhasabah ya, berdakwah dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa memaksimalkan hari-hari kita agar terus terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja dari Ustaz. Semoga Ananda dan ayah bunda bisa mengamalkan, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga kita menjalankan ibadah suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, Ustaz ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ananda dan ayah bunda atas semua kesalahan, baik yang lalu ataupun yang sekarang, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita dalam menjalani Ramadan ini dengan kondisi memaafkan dan dimaafkan, dan kelak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Berapa menit itu? Berhenti merekam?